senyum di wajah Kevin. Kevin kenal dengan suara baik dengan suara siapa itu. Sial, kenapa pria tua itu harus datang di saat seperti ini? Kenapa dia bisa-bisanya datang ke sini di saat Tiara sudah hampir pingsan? Benar-benar sial, maki Kevin dalam hati. Paman Leon langsung menghampiri Tiara. Ia menatap Tiara dan Kevin secara bergantian. Dia menunjukkan wajah dinginnya pada Kevin. Paman Leon sudah curiga. Ini pasti ada hubungannya dengan pria ini. Ini sudah kali kedua Tiara bersama Kevin. Mereka harus segera dijauhkan. Bersyukur tadi saat Paman Leon tidak menemukan mereka di gudang, dia langsung berinisiatif untuk pergi memeriksa ke rumah pekerja yang ada di belakang. Dan ternyata firasatnya benar. Tiara memang berada di tempat itu. Tiara, Tuan Abimana mencarimu. Apa yang kau lakukan di rumah ini? Tanya Paman Leon sambil menyindir Kevin. Mendengar nama Abimana, Tiara dengan susah payah mengumpulkan kesadarannya. Ia tidak mau Abimana marah kepadanya karena ia tidak ada di rumah utama. Tadi aku mencari Anggun, Paman, tapi sepertinya dia sudah tidur, jawab Tiara dengan penuh rasa bersalah. Ya udah, segera temui Tuan Abimana. Dia bisa marah kalau kau terlalu lama menemuinya, titah Paman Leon. Baik, Paman. Tiara tak berani membantah. Ia dengan cepat pergi menemui Abimana meski harus berjalan dengan sedikit terhuyung karena mengantuk. Setelah Tiara pergi dari tempat itu, Paman Leon menatap Kevin dengan tajam. Apapun yang ada di pikiranmu tentang Tiara, sebaiknya kau singkirkan jauh-jauh. Jangan coba-coba berbuat yang tidak-tidak padanya, ancam Paman Leon dengan serius. Aku bertemu dia di sini saat dia mencari Anggun. Hanya itu, ucap Kevin membela diri. Ia tidak terima dituduh oleh Paman Leon. Aku harap benar begitu kejadiannya. Yang jelas, jangan pernah mendekatinya lagi. Baik, Paman Leon. Kevin pura-pura mengangguk dengan patuh. Setelah itu, Paman Leon pun pergi meninggalkan Kevin begitu saja. Dasar tua bangka, awas kau nanti. Sepertinya kau selalu menjadi penghalang antara aku dan Tiara. Harusnya aku mengamankanmu dulu sebelum berbuat sesuatu pada Tiara. Lihat aja, kau akan mendapatkan bagianmu, Pak Tua. Kevin mengumpat dengan geram dalam hati. Sementara itu, Tiara terlihat baru keluar dari dalam lift. Ia terus menguap beberapa kali. Kepalanya terasa semakin berat. Matanya juga terasa sangat pekat. Ingin sekali rasanya ia masuk ke dalam kamar lalu merebahkan diri di atas tempat tidur. Tapi sayang, Abimana kini memanggilnya. Ada apa tuh? Ada apa ya Tuan memanggilku? Bukannya tadi dia sudah tidur? Entahlah, semoga saja permintaannya tidak aneh-aneh kali ini. Aku sudah mengantuk sekali. Tiara mengetuk pintu kamar Abimana terlebih dahulu sebelum masuk. Karena tidak ada sautan dari dalam, ia pun memutuskan untuk masuk saja ke kamar tuan itu. Begitu masuk, ia bisa melihat dengan jelas Abimana sedang duduk bersandar di atas tempat tidur. Wajah pria itu tampak tertekuk. Tiara dapat menebak ia pasti akan diomeli. Kemana saja kau malam-malam begini? Tanya Abimana tanpa basa-basi. Tiara baru mau menjawab, tapi ia malah menguap. Ia benar-benar merasa ngantuk. Maaf Tuan, ucap Tiara takut dikira tidak sopan menguap seperti itu. Sudah mengantuk tapi masih saja keluyuran. Apa kau lupa? Aku pernah bilang kau harus siap 24 jam saat aku membutuhkanmu. Oceh Abimana. Ingat Tuan, sekali lagi saya minta maaf, ucap Tiara sambil menunduk.
Dengan posisi menunduk seperti itu, kepalanya malah bertambah berat. Ia menggelengkan kepalanya berkali-kali agar tetap terjaga. "Kau kenapa?" tanya Abimana yang melihat tingkah aneh dari Tiara. "Tidak tuan, saya hanya mengantuk saja," jawab Tiara sambil mendongak menatap Abimana lalu menunduk lagi. "Kau mau alasannya? Sini duduk," titah Abimana sambil menepuk pinggiran tempat tidurnya. Tiara mendekat, tapi ia tidak langsung duduk di sana. "Cepat duduk, kau harus memijatku malam ini sampai aku tertidur. Tadinya aku hanya ingin memintamu membawakan minuman hangat, tapi karena kau terlalu lama, maka kau harus memijatku sampai aku tertidur. Mengerti?" "Iya tuan, mengerti." Tiara tampak sedikit kesal, padahal dia sudah benar-benar mengantuk. Matanya sudah tidak tahan lagi. Ia ingin segera tidur, tapi Abimana malah menyuruhnya memijatnya. Abimana pun membuka baju piyamanya dan berbaring telentang. Ia meminta Tiara memijat bahunya. Ia sengaja berbaring dengan posisi seperti itu. Ia ingin mengerjai Tiara saja. Tiara pun menuruti permintaan tuan mudanya. Ia duduk di tepi ranjang lalu mulai memijat Abimana. Dengan posisi seperti ini, tentu Abimana dapat melihat wajah Tiara dengan jelas. Gadis itu tampak sayu dengan mata yang mulai memerah. Sepertinya ia memang benar-benar mengantuk, bahkan pijatannya sama sekali tidak terasa. "Apakah kau belum makan malam? Pijatanmu tidak terasa sama sekali," protes Abimana. "Oh iya, maaf tuan." Tiara menggelengkan kepalanya lagi. Ia berusaha keras mengusir rasa ngantuknya, tapi semakin lama ia sudah tidak bisa menahannya lagi. Kepalanya semakin berat dan ia merasa kesadarannya semakin berkurang. Tiara pun kian menunduk mendekat ke arah Abimana. Tiara terjatuh tepat di dada bidang milik Abimana. Pria itu tentu saja sangat terkejut. Ia tidak menyangka kalau Tiara sampai terjatuh di dadanya saking mengantuk. "Tiara, Tiara, bangun!" Abimana mengguncang tubuh Tiara dengan pelan. Berada di posisi seperti ini lama-lama membuat Abimana bisa panas dingin. Belum lagi Abimana bisa merasakan langsung sesuatu yang mengganjal tepat di atas dadanya. Itu sungguh menyiksanya. "Tiara, kau jangan pura-pura. Bangun Tiara." Tiara masih diam tidak bergerak. "Kalau kau tidak bangun, aku akan memecatmu malam ini juga." Abimana berusaha mencoba mengancam Tiara, tapi gadis itu tidak bereaksi apa-apa. Biasanya Tiara paling takut kalau diancam akan dipecat. Tiara masih tetap diam. Ia sudah tertidur dengan sangat nyenyak. Tangan Abimana nampak terulur menyingkirkan anak rambut yang menutupi sebagian wajah Tiara. Wajah gadis ini begitu teduh di matanya. "Kau begitu nyaman ya tidur di dadaku? Nanti lama-lama kau bisa ketagihan ingin bersandar terus di dadaku," ucap Abimana sambil mencubit kecil ujung hidung Tiara. Kemudian ia tersenyum, entah sengaja atau tidak, tangannya malah mendekap tubuh Tiara. Bahkan mulai bergerak perlahan mengusap-usap punggung gadis itu. Kemudian ia sedikit bergeser dengan pelan agar Tiara bisa tidur dengan nyaman. Kaki Tiara pun terangkat naik ke atas tempat tidur. Mereka terlihat seperti sepasang suami istri yang sedang tidur bersama. Mungkin malam ini mereka akan menghabiskan malam dengan tidur bersama. "Bi, di mana Abim dan Tiara? Apa mereka sudah sarapan duluan?" tanya Fiona yang saat ini sudah berada di meja makan untuk sarapan. Baik Abimana maupun Tiara belum terlihat di sana. Biasanya mereka akan sarapan bersama, tapi tidak dengan pagi ini. Dari tadi saya juga belum melihat Tuan Abim dan Tiara, Nyonya. Apa perlu saya panggilkan mereka untuk sarapan bersama? Jawab Bibi Elis yang tengah menghidangkan makanan di meja. "Tidak usah Bi, biarkan aja. Mungkin Abim masih istirahat atau Tiara sedang membantu Abim bersiap-siap." "Baik Nyonya, apa Nyonya butuh sesuatu lagi?" "Sebenarnya saya ingin bertanya tentang Abim dan Tiara. Menurut Bibi, bagaimana dengan kedekatan mereka? Saya lihat Abim mulai merasa nyaman dengan Tiara. Bahkan mereka sudah bertukar makanan juga. Itu artinya mereka cukup dekat bukan?" tambah Fiona dalam hati.
Saya juga merasa begitu, Nyonya. Sepertinya di antara perawat yang pernah mengurus Tuan Abim, Tiara adalah perawat yang paling dekat dengan Tuan. Tiara sangat pandai membawa diri dan membuat Tuan Abim nyaman berada di dekatnya. Dia pandai mengambil hati Tuan Abim. Pandai mengambil hati, ulang Fiona. Maksud saya pandai membujuk dan mengurus Tuan Abim, Nyonya. Tuan juga jadi rajin ke rumah sakit untuk terapi. Tuan lebih sering beraktivitas di luar kamar, tidak seperti dulu hanya berdiam diri saja di dalam kamar. Jelas Bibi Alice agar Fiona tidak salah paham. Fiona tampak mengangguk-anggukkan kepalanya mendengar penjelasan Bibi Alice. Ia pun berpikir yang sama dengan wanita itu. Baiklah Bi, kalau begitu Bibi boleh bekerja kembali. Baik Nyonya, saya permisi. Bibi Alice pun pergi ke dapur melanjutkan pekerjaannya, sementara Fiona mulai sarapan karena setelah ini dia masih harus pergi ke perusahaannya. Tiara melongo panjang. Ia masih asik tidur sambil bersandar di dada bidang milik tuannya. Satu tangannya tampak memeluk tubuh pria itu dengan erat, sementara satu kakinya dengan tidak sopannya ikut melingkar di paha Abimana. Abimana tampak menggeliat. Ia merasakan tidurnya tidak nyaman karena dipeluk begitu erat. Belum lagi ia merasa geli karena ada rambut yang mendusel-dusel di bagian dadanya. Secara perlahan ia membuka matanya lalu melihat siapa yang berani mengganggu tidurnya. Abimana sempat terkejut sejenak saat mendapati seorang gadis tidur bersamanya. Ia mencoba mengingat kejadian tadi malam, lalu tiba-tiba ia tampak tersenyum saat mengingat Tiara tertidur di atasnya. Sepertinya tidurmu nyenyak sekali, Nona manis, bisik Abimana dengan suaranya yang masih serak karena baru bangun tidur. Tangannya bergerak mengangkat dagu Tiara dengan perlahan agar gadis itu mendongak padanya. Dengan begitu ia dapat melihat wajah cantik Tiara yang sedang tertidur lelap. Obat tidur yang diberikan Kevin di dalam minuman Tiara bekerja dengan sangat sempurna. Terbukti Tiara tertidur sangat lelap sampai sepagi ini. Jika kemarin malam tidak ada Paman Leon yang menggagalkan rencananya, tentu saja bisa dipastikan Kevin sudah melakukan apa yang dia inginkan pada Tiara dengan lancar. Hei, kenapa kau terlihat ngantuk sekali? Apa kau memang selelah ini? Tanya Abimana sambil mengusap-ngusap pipi Tiara. Gadis itu masih diam saja tak sadarkan diri. Ia malah semakin nyenyak diusap seperti ini. Abimana tidak marah karena Tiara tidur bersamanya. Ia justru senang karena merasa tidurnya tadi malam juga ikut nyenyak. Mungkin karena dipeluk Tiara, pikirnya. Abimana terus membiarkan Tiara tidur di atas dadanya sampai akhirnya sesuatu terjadi. Tiara dengan tidak sengaja mempererat pelukan kakinya. Kaki itu naik lebih ke atas hingga menyentuh sesuatu yang mengganjal di sana. Ini nih yang tidak enak nih. Keluh Abimana sambil berusaha menetralkan sesuatu pada dirinya. Abimana berusaha mendorong pelan kaki Tiara biar tidak terlalu ke atas. Tiba-tiba Tiara malah bergerak lagi menaikkan kakinya sehingga menyenggol kembali sesuatu yang sensitif bagi Abimana. Hei, gadis kecil ini nakal sekali. Tidak bisakah kakimu diam saja di tempat? Kenapa kau malah menimpa milikku? Kesal Abimana. Awas kau, kalau sekali lagi menyentuhnya, ancam Abimana pada Tiara yang masih tertidur nyenyak. Sekali lagi Abimana menurunkan kaki Tiara. Gadis itu malah semakin kuat menimpa miliknya. Sial, desis Abimana sambil menggeram dengan tertahan. Nafasnya tampak menderu, naik turun tak beraturan. Tiara berhasil menyiksanya. Abimana tidak punya pilihan lain. Ia harus segera membangunkan gadis itu. Tiara, bangun. Hei, bangun Tiara. Sudah siang. Aku pecat kalau kau tidak bangun ya. Abimana mengguncang bahu Tiara cukup kuat. Kau ini kenapa sih? Seperti ada yang aneh. Masa dari tadi kau tidak bangun juga? Abimana mengernyit heran melihat Tiara. Bagi Abimana, tidur Tiara kali ini sudah tidak wajar. Atau memang dia seperti ini saat tidur. Terdengar suara lenguhan dari mulut mungil Tiara. Setelah itu ia kembali tidur lagi.
Matanya terasa sangat pekat, sulit untuk dibuka. Abimana berusaha menjauhkan diri dari Tiara. Ia mendorong kepala gadis itu agar pindah ke bantal. Tapi yang terjadi justru Tiara makin mendusel-dusel ke dadanya, membuat rasa geli yang teramat sangat. Ya ampun Tiara, kau benar-benar menguji kesabaranku. Aku ini pria normal. Kau sengaja ya berbuat ini padaku, ha? Abimana sudah terlihat kesal. Ia sudah tidak sanggup lagi menahan dirinya untuk tidak menyentuh Tiara. Dengan cepat dia menggeser Tiara ke samping hingga gadis itu terlentang. Lalu ia pun memposisikan wajahnya tepat di depan wajah Tiara. Ia tidak sabar ingin merasakan bibir merah muda di depannya ini. Abimana pun kian mendekat hingga jarak di antara mereka kian terkikis. Lalu tiba-tiba Tiara menguap besar sehingga membuat Abimana memejamkan mata karena terkena terpaan udara secara mendadak tepat di depan wajahnya. Saat Tiara membuka matanya, ia langsung terkejut melihat Abimana berada tepat di depan wajahnya. Tiara menjerit kuat sambil mendorong Abimana dari hadapannya. Ia segera duduk sambil menyilangkan kedua tangan di dadanya. Tuan, apa yang Anda lakukan? Anda tidak sopan. Saya tidak menyangka Anda mesum sekali. Hardik Tiara menatap marah pada Abimana. Abimana pun bersusah payah duduk dengan menatap Tiara. Kenapa jadi aku yang mesum? Kau duluan yang mengendus-gendus dadaku. Bahkan kau juga menyentuh aset berhargaku. Sekarang kau menuduhku mesum. Apa jangan-jangan kau sengaja melakukan ini semua agar aku terjebak denganmu? Ternyata kau selicik ini ya. Mereka malah saling menuduh. Sengaja melakukan apa? Saya tidak mengerti, tanya Tiara dengan bingung. Oh, setelah kau menikmati tubuhku, kau pura-pura tidak mengerti begitu? Tiara membelalakkan matanya menikmati tubuh. Apa maksud tuannya ini? Saya benar-benar tidak mengerti. Tuan jangan menuduh balik menuduh. Jelas-jelas tadi Tuan yang berada di atas saya. Tiara tidak mau kalah. Tapi sebelumnya kau yang berada di atasku. Kau tidur di kamarku. Kau menimpa dadaku. Kau menyentuh milikku. Hah? Tiara melihat ke sekelilingnya. Ia baru menyadari kalau saat ini ia sedang berada di kamar Abimana. Ia pun mencoba mengingat kembali apa yang terjadi tadi malam. Malam tadi ia memijat Abimana dan ia sangat mengantuk sekali. Apa karena itu ia berada di kamar ini? Apa itu artinya mereka tidur bersama? Tiara pun semakin erat memeluk dirinya dengan kedua tangannya. Maafkan saya Tuan, ucap Tiara sambil menunduk malu. Baru sadar dengan kesalahanmu, sindir Abimana. Saya minta maaf Tuan, saya tidak tahu kenapa tadi malam saya begitu mengantuk. Terdengar Abimana mendengus sekasar. Sudahlah, lupakan aja. Pergilah mandi sana, setelah itu kita sarapan. Baik Tuan, sekali lagi saya minta maaf. Abimana hanya berdehem sebagai jawaban. Tiara pun dengan cepat turun dari tempat tidur dan keluar dari kamar Abimana. Di luar, ia sempat berpapasan dengan Anggun yang sepertinya sedang bersih-bersih di lantai itu. Anggun sampai terkejut melihat Tiara baru keluar dari kamar Abimana dengan baju kusut dan rambut berantakan. Apalagi tadi pagi Kevin melapor padanya kalau rencananya tuh gagal. Apa setelah itu Tiara malah tidur bersama Abimana? Pikiran Anggun sudah mengurus ke hal-hal yang tidak. Sementara Tiara tidak memperdulikan Anggun. Ia dengan cepat masuk ke kamarnya dan menutup pintu. Saat ini Abimana sudah bersama Jody di ruang kerjanya. Jody datang karena ada hal penting yang terkait perusahaan yang harus diselesaikan. Mereka sangat menginginkan kehadiran Tuan besok. Jika besok Tuan tetap tidak datang pada meeting itu, maka mereka akan menarik semua saham mereka. Mereka sudah tidak bisa menunggu terlalu lama lagi. Tuan sudah absen lama dari perusahaan, lapor Jody pada tuannya. Abimana diam sejenak mendengar laporan itu. Ia sedang menimbang apakah ia harus menghadiri meeting besok atau tidak. Semua investor akan hadir, tanya Abimana. Benar Tuan, termasuk orang tua Carla?
Tanya Abimana terang-terangan, sebab ayah Carla juga ikut menanam saham di perusahaannya meski tidak banyak. Sepertinya begitu Tuan, jawab Jody dengan ragu. Kalau memang Tuan tidak menginginkan beliau datang, saya akan... Tidak perlu, potong Abimana. Aku akan datang besok meskipun dia ada di sana, ucap Abimana dengan yakin. Jody tampak senang mendengar jawaban Abimana. Setelah sekian lama akhirnya Abimana mau kembali lagi ke perusahaan. Tentu saja ini akan berdampak baik bagi perusahaan. Setelah Jody pergi dari ruang kerjanya, Abimana memanggil Tiara untuk menemuinya. Gadis itu masih tampak canggung setelah kejadian tadi pagi. Ia lebih banyak diam dan hanya menunduk saja. Apa lantai itu lebih menarik dari wajahku? Kenapa kau terus menunduk ke bawah? Abimana sebenarnya mengerti Tiara masih memikirkan kejadian tadi pagi. Jangankan Tiara, dirinya sendiri saja masih memikirkan itu hingga saat ini. Tapi bedanya, Abimana mampu mengontrol raut wajahnya. Maaf Tuan, ada yang bisa saya bantu? Tiara mendongak menatap Abimana dengan wajah memerah menahan malu. Besok rencananya aku akan kembali ke perusahaan. Perusahaan membutuhkanku saat ini dan aku tidak bisa menghindar lagi. Untuk itu, aku ingin kau ikut menemaniku besok ke perusahaan, jawab Abimana mengutarakan keinginannya. Baik Tuan, saya akan menemani Tuan. Memang tugas Tiara adalah merawat Abimana dan menemaninya. Tidak ada yang memberatkan bagi Tiara. Tapi aku tidak ingin kau menemaniku sebagai perawatku, ucap Abimana yang mulai membuat Tiara bertanya-tanya dalam hati. Aku akan memperkenalkanmu sebagai kekasihku. Hah? Kekasih? Tanya Tiara dalam hati.